Alkisah, dahulu kala di suatu desa hiduplah sebuah keluarga kecil dan memiliki seorang anak gadis baik hati bernama Bawang Putih. Sang ayah merupakan saudagar kain yang terkenal sehingga sering meninggalkan keluarganya untuk berpergian. Namun suatu hari kebahagiaan itu terakhir ketika sang ibu wafat akibat sakit yang keras. Bawang Putih sangat sedih kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Mengetahui hal ini, sang ayah merasa tidak tega. Bawang Putih, terima kasih ya sudah membantu ayah hari ini. Tidak apa-apa ya, aku senang membantu ayah. Terkadang rasa rindu membuat Bawang Putih melamun sendirian. Kasihan sekali putriku. Sepertinya ia merasa sangat kesepian. Sepertinya aku harus mencari seseorang untuk menemaninya. Sang ayah menghampiri Bawang Putih dengan perlahan dan mengajaknya untuk berbicara. Ayah, aku batuk kalau ada di sini. Ayah minta maaf karena kamu harus cepat dewasa. Tapi ingat pesan ayah, orang baik boleh lelah, tapi jangan berulang gajah. Aku akan ingat itu ya. Ayah sedang mempertimbangkan untuk menikah lagi, bukan untuk ayah, tapi untuk kamu, supaya kamu tidak sendirian. Kalau itu yang aku ikut keputusan ayah. Beberapa tahun kemudian, sang ayah menikah lagi dengan janda yang juga memiliki anak bernama Bawang Merah. Mulai hari ini kita adalah satu keluarga. Ayah berharap kita bisa hidup rukun. Iya ya. Kehadiran sang ibu tiri disambut baik oleh Bawang Putih. Betapa senangnya hati Bawang Putih karena memiliki ibu yang sayang kepadanya dan kakak yang selalu menemaninya. Namun semua berubah ketika sang ayah pergi kerja. Ibu tiri dan Bawang Merah menunjukkan sifat aslinya. Bawang Putih, bantu ibu siapkan makan siang. Baik, Bu. Ibu, capek. Kasihan sekali anak ibu. Duduklah, jangan dipaksakan. Bawang Putih, Tolong sekalian sapu halaman depan ya. Ya, Ibu. Sejak saat itu, Bawang Putih diperlakukan tidak adil oleh ibu tiri dan Bawang Merah. Jika kerjaannya belum terselesaikan atau melakukan kesalahan, maka ibu tiri akan menghukumnya dengan tidak memberinya makan. Bawang Putih, cepat bersihkan dapur. Jangan ada yang kotor. Iya, Kak. Kamu kenapa sih selalu ceroboh? maaf Kak. Hei, ada apa ini? Bu, masa kaca kesayangan ibu dijatuhin sama dia? Apa? Maaf Ibu, aku tidak sengaja. Alasan mulu. Saya nggak akan kasih kamu makan selama 2 hari. Kalau mau makan, cari duit sendiri. Hahaha, makannya jadi orang tuh hati-hati. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. Tidak ada bentakan, tidak ada air mata, hanya rasa lapar yang dipeluk diam-diam. Pada suatu hari, ayah Bawang Putih pulang dan jatuh sakit parah. Hanya Bawang Putih yang setia menjaga dan merawat ayahnya yang sedang sakit. Bawang Putih, dekatlah. Kamu di sini ya. Jika suatu hari ayah tiada, mungkin hidupmu akan lebih berat. Tapi ingat, jangan pernah balas kejahatan dengan kebaikan. Aku janji ya. Bawang Putih, tetaplah bersama
Namun apalah daya, takdir berkata lain. Sang ayah pergi meninggalkan bawang putih untuk selama-lamanya. Bawang putih sangat terpukul apa yang sudah terjadi pada ayahnya. Tetapi saat bawang putih berduka, bawang merah dan ibunya justru kegirangan karena rumah dan harta sang ayah menjadi milik mereka. Iya Bu, ya kita juga kaya deh. Yes. Bu, ini baju baru. Kemarin aku ngeliat ada baju bersenang merah di pasar. Boleh? Apapun itu untukmu sayang. Terima kasih Bu. Pergian sang ayah membuat bawang putih semakin menderita. Ya ampun. Ya ampun. Kenapa mereka selalu jahat kepadaku? Bawang putih hendak mencuci baju di sungai pagi-pagi, tetapi ia masih sangat mengantuk dan lapar. Tubuhnya begitu lemas. Saat mencuci, tidak sengaja selendang merah milik bawang merah hanyut di sungai. Jika ia pulang tanpa selendang itu, hukuman akan jauh lebih berat dari sebelumnya. Bawang putih berjalan di sekitar sungai dan mencari selendang tersebut. Ia bertanya kepada warga sekitar, di mana selendang itu? Salah satu warga mengatakan bahwa selendang tersebut diambil oleh nenek yang tinggal di gubuk kecil. Di kejauhan terlihat sebuah rumah kecil yang sederhana. Nek, bawa aku bantu. Nek, kamu sendirian kesini? Iya. Nama kamu siapa? Kamu jalan sejauh ini. Nama aku Bawang Putih, Nek. Aku mencari selendang, tapi belum ketemu. Oh, selendang itu milikmu. Selendang itu sudah kujaga dan kusimpan dengan baik. Akan kukembalikan kepadamu, tetapi dengan satu syarat. Apakah kamu bersedia bekerja seharian di rumahku? Aku bersedia. Selama seharian, bawang putih membantu sang nenek demi mendapatkan selendang milik kakaknya tersebut. Tak terasa sudah seharian, sang nenek menepati janji itu dan memberikan bawang putih hadiah. Bawang Putih, terima kasih ya sudah membantu pekerjaan nenek seharian ini. Oh iya, ini selendang Bawang Putih ya? Terima kasih kembali, Nek. Oh iya, sebelum kamu pulang, nenek ingin memberikan sebuah lagu. Tidak usah, Nek. Terima kasih tawarannya. Tidak apa-apa. Kamu pilihlah salah satu. Ingin lagu yang besar atau yang kecil? Yang kecil aja, Nek. Oke. Kamu buka ini. Setelah kamu sampai di rumah ya, jangan buka di perjalanan. Akhirnya bawang putih pulang dengan selamat. Isi labu yang ia dapatkan adalah emas. Mengetahui hal itu, Ibu Tiri dan bawang merah sengaja menghanyutkan selendang merahnya ke sungai. Dan benar saja, sampailah selendang itu pada rumah si nenek. Lokasinya kok panas sekali ya. Permisi, Nek. Oh iya, nama kalian siapa? Saya Bawang Merah, Nek, dan ini ibu saya. Apakah nenek melihat ada selendang berwarna merah di sekitar sini? Oh, selendang ini punyamu. Selendang ini sudah kujaga dan kusimpan dengan baik. Akan kembalikan kepada kalian, tapi dengan satu syarat. Apakah kalian ingin membantu saya bekerja seharian ini? Boleh, Nek. Ibu Tiri dan bawang merah, mereka bermalas-malasan saat sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sore hari pun tiba. Nenek menepati janjinya untuk mengembalikan selendang dan mereka disuruh memilih labu. Terima kasih ya kalian berdua sudah membantu nenek bekerja seharian ini. Oh iya, ini selendang kalian. Dan ini adalah labu untuk kalian. Kalian pilih mau labu yang besar atau yang kecil. Mau labu yang besar aja, Nek. Tapi ingat ya, kalian bukanya ketika sudah sampai di rumah. Karena kalau kalian pas saat perjalanan, sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kalian. Baiklah, Nek. Dalam perjalanan pulang, bawang merah dan Ibu Tiri sungguh penasaran apa isi labu tersebut. Bagaimana kalau labu ini kita buka di sini saja? Biar jatah kita nggak diambil sama bawang putih. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat.
bagus Bu, tetapi kata si nenek kita tidak boleh membukanya sebelum sampai ke rumah. Ah, udahlah, dia juga nggak ada di sini kok. Bawang merah dan ibunya melempar labu itu hingga pecah. Dan ternyata isinya bukan emas, tapi isinya adalah ribuan ekor ular kecil yang berbisa dan langsung menggigit mereka. Apa itu? Ibu tolong aku. Mereka pun tewas di tengah lebatnya hutan karena digigit ribuan ular kecil yang berbisa. Gua Ano sebagai narator. Aku Yuani jadi ibu tiri. Dong pasti. Gua Labib sebagai bapak. Aku Naila berperan sebagai nenek. Aku Ailesi, anak baik bawang putih. Aku Kanaya berperan sebagai saudaranya bawang putih. Jahat, yang jahat. Bawang merah, bawang merah. Bawang merah, bawang merah. Coba-coba ih. Kami dari kelompok 5. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kami izin pamit undur diri. Bye-bye. Apa udah? Ah! Jeprik. Maybe we can marry one. Sabar gua lupa. Balas kejahatan. Ya, lanjut sana Pak. Gue mau teksa dulu.